Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, anak-anak kita yang kami banggakan, generasi muda penerus agama yang mungkin hari ini ada sedikit karena hujan biasanya. Mudah-mudahan sebentar lagi mereka akan segera berdatangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kita sampaikan kepada Allah yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, rahmat. Karena Allah janjikan wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah janjikan nikmat yang bertambah dan selalu bertambah jika kita bersyukur, dan azabnya yang pedih jika kita kufur. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, yang kalau kita bayangkan pada zaman jahiliyah, kalau kami perempuan saja, kalau lahir ke muka bumi seorang anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Bahkan khalifah kita pun pernah melakukan itu, karena begitu aibnya perempuan pada zaman jahiliyah. Maka diutuslah Rasulullah untuk mengangkatkan derajat manusia sehingga kita bermartabat hingga hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada pembawa acara tadi, Ustaz Asmadi. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan ustazah sebenarnya. Ambo beraja-raja tagak di mimbar disuruh oleh Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang mungkin selama ini saya pelajari, karena ilmu kalau tidak disampaikan dia akan dihisab di akhir zaman nanti. Sedikit yang kita dapatkan mungkin disampaikan akan menjadi manfaat, akan penolong kita di akhir zaman nanti. Kalau ada salah nanti mohon dibenarkan oleh seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita beberapa hari yang lalu, Ustadz pengacara, Ustadz Kondang, beliau itu bukan pengacara ya, notaris, Ustadz Indra Jaya, kata beliau, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Artinya ketika kita mempunyai ilmu meskipun sedikit, maka sampaikan ilmu itu. Tentu kita sebagai orang yang menyampaikan harus mengamalkannya terlebih dahulu, dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tadi judul yang disebutkan oleh Ustaz Asmadi adalah cara mencari rezeki sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini mungkin kajiannya lebih ke muamalah ya Pak Ketua ya, karena sudah malam keberapa ini? 18. Mungkin kita masih mengkaji bagaimana hikmah puasa dan segala macamnya berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia memiliki dua hubungan. Yang pertama hubungannya dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua adalah hubungannya dengan manusia, hablum minannas. Kedua-duanya ini harus seimbang. Bagaimana kita sebagai manusia mengabdikan diri kita kepada Allah, menyembah Allah, menjalankan segala syariatnya, itu berkaitan dengan hablum minallah, itu tanggung jawab kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menjaga hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Nah, salah satunya adalah kita bermuamalah. Kita bermuamalah, berinteraksi antara satu dengan lainnya dengan saling memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan tadi, cara mencari rezeki sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah kita harus mencarinya? Apakah rezeki itu bisa datang sendiri? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Karena ada orang yang tiba-tiba dapat rezeki, ada yang disebut dengan rezeki nomplok, ada tiba-tiba orang bisa dapat rezeki banyak tanpa usaha. Kita akan lihat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat Al-Hud ayat 6 dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi. Di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini makhluk yang melata, illa kecuali kata Allah rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Artinya rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah dan belum dicabut ajal kita sampai rezeki kita itu habis. Nah, itu kata Allah. Artinya apa? Bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu kita lahir, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi apakah rezeki itu harus dicari? Dan rezeki yang bagaimana yang harus kita cari? Ini yang dibahas oleh para ulama. Walaupun kita semuanya memperoleh rezeki dari Allah, sekecil apapun makhluk Allah diberikan rezeki oleh Allah, tapi rezeki itu tetap harus ada upaya, harus ada pekerjaan, harus bekerja mencari rezeki. Karena kalau tidak ada bekerja, maka rezeki itu juga datangnya sesuai dengan amal perbuatannya itu sendiri. Kata Allah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang telah diusahakannya, maka dengan kita bekerja, maka kita akan mendapatkan rezeki dari apa yang telah kita usahakan. Ada 4 cara yang ditentukan oleh syariat dalam mencari rezeki, dalam mencari harta. Yang pertama adalah harta kita peroleh dengan cara memang harta itu disediakan oleh Allah di alam di muka bumi ini. Disebut dengan istilah halal mubahat. Menguasai harta yang memang disediakan oleh Allah untuk siapa saja. Apa contohnya? Ada ikan di laut yang boleh diambil oleh siapa saja selama memang tidak melewati batas teritorial negara tertentu. Ambillah, manfaatkanlah. Jangan sampai merusak alam. Ada orang yang mengambil alam, isi alam ini dengan merusak alamnya. Itu juga tidak disukai oleh Allah. Karena kata Allah telah nampak di permukaan bumi itu kerusakan karena memang perbuatan dari manusia itu sendiri. Maka harta yang disediakan, rezeki yang disediakan oleh Allah yang memang tersedia, yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka silahkanlah kita ambil, silahkanlah kita miliki dan kita manfaatkan. Mau kita jual sendiri atau kita manfaatkan untuk keluarga, silahkan, selama memang dia merupakan harta mubah, harta yang disediakan oleh Allah untuk siapa saja, selama dia mau berusaha, mau mencarinya. Ada ikan di sungai misalnya, selama ikannya bukan ikan larangan, itu boleh untuk diambil, boleh untuk menjadi nafkah keluarga, selama tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengikat bahwa itu adalah harta orang lain. Nah, beda halnya kalau diambil itu adalah harta orang lain, maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Itu yang pertama, cara mendapatkan harta di muka bumi. Yang kedua adalah melalui al-uqud, melalui akad an-nafilah lil milkiyah. Ada akad, ada transaksi yang menyebabkan harta itu menjadi milik kita. Ada akad itu berupa jual beli misalnya. Kita punya uang lalu kita beli HP, beli rumah, menjadi milik kita rumah itu, maka orang lain tidak boleh mengganggunya. Karena harta itu menjadi milik kita. Atau harta itu dihibahkan oleh orang lain, tidak mesti kita beli. Ya Bapak Ibu ya, ada orang yang kita diberikan orang lain, lalu pemberian itu menjadi hak milik kita, menjadi sumber harta kita. Bisa saja seperti itu. Selama kita mendapatkannya memang dengan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat. Selama kita mendapatkannya dengan jalan yang halal menurut syariat.
di dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan di antara kamu. Perniagaan itu bisa dengan cara dibeli, bisa dengan cara diminta, diberikan, dihadiahkan, dan lain-lain. Tapi tetap ada cara untuk memperoleh harta itu. Ini bagi kami ibu-ibu mungkin yang sering kita terlupa mungkin menganggap semuanya mungkin biasa-biasa saja. Hal-hal kecil mungkin Bapak Ibu ya. Kita ketika mau masak, ini ibu-ibu ya, ketika mau masak di depan rumah tetangga kita ada daun sarai, daun limau, daun kunyit. Terkadang kita merasa memiliki tanpa kita minta lalu kita masak. Itu belum lagi menjadi milik kita, kecuali orang yang punya sudah menghibahkannya, sudah mengikhlaskannya. Nah, ini perlu untuk kita catat bersama. Kenapa? Karena sesuatu yang kita makan harus sumbernya adalah sesuatu yang halal. Ketika dia masih milik orang lain, maka belum berhak kita untuk memanfaatkannya. Jadi kalau saya di depan rumah saya itu apa yang ada silahkanlah. Mau daun salam, daun limau atau apa yang ada di depan itu silahkanlah, halal untuk diambil yang siapa yang membutuhkannya selama bermanfaat. Jadi kalau bisa sesuatu yang bermanfaat oleh orang lain biar tidak menjadi hutang Bapak Ibu, ikhlaskan dari awal. Jadi kalau ada orang yang ambil daun kunyit, ambil lah. Kalau ada orang yang tidak ada di rumah, halal, walaupun di situ tidak tertulis label halalnya, tapi dia halal untuk diambil. Itu contoh kecilnya saja misalnya. Jadi cara memperoleh harta itu adalah dengan cara tijarah, dengan cara akad yang memang disyariatkan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Kita beli atau kita transaksikan atau kita sewakan, maka dia boleh menjadi hak milik kita. Kalau sewa tentu hak miliknya berbatas selama masa sewanya saja. Tapi kalau kita beli maka kepemilikannya sempurna, miliknya tam. Kita miliki manfaatnya dan kita miliki juga objeknya. Yang kedua, tadi melalui akad. Yang ketiga, kita memiliki harta itu adalah dengan cara khalafiyah. Khalafiyah itu adalah contohnya kewarisan. Kita menjadi ahli waris atau kita menjadi pewaris, kita menjadi orang yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, maka kita menjadi ahli waris. Maka kita memperoleh harta dari orang yang meninggal dunia. Siapa itu? Ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Anak mewarisi dari orang tuanya, ibu bapak mewarisi dari anaknya, begitu juga saudara mewarisi dari saudara lainnya, dan kaum muslimin pun juga mewarisi selama orang yang meninggal tidak memiliki keturunan. Begitu Al-Quran mengaturnya. Ada namanya warisan falalah, ketika orang tidak memiliki satupun ahli waris di dunia ini. Maka secara otomatis kalau dia memiliki keturunan kemudian dia menjadi ahli waris, maka dia berhak atas harta yang diwariskan tersebut. Maka harta itu menjadi hak milik kita. Tapi Bapak Ibu tidak jarang karena harta orang menjadi bermusuhan. Karena harta orang bisa saja menjadi berbunuh-bunuhan, bersaudara. Ini yang mungkin tidak diinginkan oleh syariat Islam. Bagaimana harta itu juga membawa manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Bapak Ibu jangan kira kita meninggal ini tidak membawa harta. Paradigma lama orang mengatakan untuk banyak-banyak harta akan dibawa mati. Kalau saya katakan harta itu akan dibawa mati. Kenapa? Harta kita yang kita manfaatkan ke jalan Allah itulah yang akan kita bawa mati. Kita berwakaf misalnya. Ada orang yang memiliki tanah banyak, kemudian dia berwakaf
harta itu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka selama dimanfaatkan pahalanya akan mengalir selalu. Bapak Ibu, sekarang di Indonesia sedang gencar-gencarnya pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sekarang bahkan yang menjadi ketuanya itu adalah wakil presiden kita. Sekarang ada pengembangan wakaf tunai namanya. Kita bisa berwakaf dengan uang. Berwakaf uang itu berapa saja bisa. Melalui bank atau melalui nazir kita bisa berwakaf, dan uang itu bisa nanti dikelola untuk pengembangan agama Islam. Atau kita bisa berwakaf melalui uang. Kalau selama ini orang berwakaf itu sifatnya TBK, tanah, bangunan, kuburan. Itu konsep wakaf yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Saat ini kita bisa berwakaf cicil. Kita wakaf, kita tabung, kemudian kita berwakaf, nanti dibangunkan masjid, dibangunkan rumah sekolah, pesantren, dan lain-lain. Dan bahkan kalau ada Bapak Ibu di masjid ini misalnya punya uang 2 miliar yang rasanya belum akan terpakai dalam waktu yang dekat, silahkanlah wakafkan dalam jangka waktu tertentu, dimanfaatkan untuk pembangunan, nanti boleh diambil lagi sesuai dengan batas waktunya. Bahkan ada wakaf sukuk, link wakaf, macam-macam sekarang. Jadi biar harta kita itu bernilai ibadah, banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga harta kita itu memang bisa kita bawa mati. Jadi tidak kita tinggalkan lalu diperebutkan oleh ahli waris, tapi kita siapkan untuk menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah tawallud min mamluk. Lahir dari apa yang kita usahakan. Kita bekerja, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan gaji misalnya, kita mendapatkan upah, maka upah itu adalah hasil dari apa yang kita usahakan. Upah itu menjadi hak milik kita, menjadi nafkah yang halal bagi keluarga kita. Itu adalah tawallud min mamluk. Bapak Ibu punya hewan ternak, kemudian ternaknya memiliki banyak anak, kemudian berkembang biak, itu adalah tawallud min mamluk, menjadi harta milik kita. Punya ayam, kalau saya di kampung dulu hadiah kalau orang melihat anak baru lahir itu dibawakan ayam. Itu berkembang biak ayamnya. Kemudian uangnya kita tabung. Menabungnya itu pada zaman dulu pakai celengannya itu bambu. Saya masih ingat kecil-kecil itu tabungannya bambu, nggak ada celengan seperti sekarang ini. Belum ngerti dengan bank. Ya, sekarang sudah ada banyak tempat kita untuk menabung. Satu lagi Bapak Ibu, karena saya bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya tidak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita hijrah ke bank syariah. Ya, kenapa? Sekarang semuanya sudah ada yang sistem syariah. Kenapa kita tidak menerapkan sistem syariah sementara kita adalah orang Islam? Kenapa kita tidak melaksanakan Islam itu kafah? Karena perintah Allah adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Maka sempurnakan ibadah kita. Kita sudah melaksanakan rukun Islam, melaksanakan rukun iman kita, lalu kita sempurnakan muamalah kita, aktivitas ekonomi kita sesuai dengan tuntutan Islam itu sendiri. Kalau kita berdagang, kalau menjadi pedagang, jadilah pedagang yang syariah, yang benar dalam takarannya, yang jujur dalam timbangannya, yang tidak menipu orang lain. Kalau masalah berapa boleh mengambil keuntungan tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Bapak Ibu. Apakah boleh 10%, 20% atau 50%, tidak ditemukan di dalam hadis. Keuntungan itu hanya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Berapa pasar membolehkan atau mentolerir orang mengambil keuntungan. Kalau dia mengambil keuntungan terlalu tinggi, orang nggak mau beli. Kalau ada satu kedai, kalau kami ibu-ibu ya, kalau ada di kedai Cie Harago ladunya 29.000, di toko di kedai Cie 30.000, pasti kami akan cari yang 29.000 Bapak Ibu. Begitu mekanisme pasar mengatur harga. Tidak bisa kita mengambil terlalu tinggi, kita berharap keuntungan terlalu banyak, tapi orang nggak mau membeli.
Begitu juga menetapkan harga terlalu rendah juga tidak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena akan merusak pasar. Ini sistem kapitalisme yang merusak pasar dengan pasar global. Orang yang berdagang dalam partai besar, kemudian pedagang-pedagang kecil menjadi tidak laku. Ini juga tidak boleh di dalam syariat. Jadi mekanisme pasar mengatur ketetapan harga itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, karena saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bagaimana bisnis kita pun juga dalam tataran ekonomi Islam itu sendiri. Kita hiasi bisnis kita itu dengan prinsip-prinsip Islam. Apa prinsip Islam? Kita meninggalkan konsep ribawi yang ada di bisnis konvensional. Konsep ribawi ini yang ingin kita tinggalkan sehingga sekarang semuanya sistemnya syariah sudah tersedia. Tidak hanya bank syariah, hotel syariah pun ada. Pariwisata saja sekarang sudah pariwisata syariah. Ada indikator-indikator syariahnya. Pegadaian pun juga ada syariah, asuransi juga ada syariah, fashion pun, pakaian kita pun juga pakaian syariah. Jadi semuanya sudah tersedia di hadapan kita, tinggal lagi kita mau memilih yang mana, memilih yang tetap konven atau kita pilih yang sudah syariah. Kalau bank misalnya sudah banyak tersedia bank syariah. Kalau dulu Bapak Ibu ada 3 bank besar yang ada di Indonesia berlabel syariah, ada BNI Syariah, BSF, Mandiri Syariah, ya BRI Syariah. Sekarang semenjak Februari 2021 itu sudah berubah nama menjadi BSI. Jadi jangan katakan nanti dadu oleh BSF, dadu oleh BRI Syariah, BRI Syariah. Bukan tidak ada, tapi oleh Mas Erick Thohir itu dia digabung menjadi satu, di merger dia menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi dia masih ada, tapi dia lebih besar digabungkan karena dia milik dari BUMN, anak perusahaan dari BUMN. Itu sistemnya syariah. Itu ada fatwa yang mengaturnya bahwa dia menjalankan bisnisnya, kegiatan usaha banknya sesuai dengan prinsip Islam. Terlepas apakah ada pelanggaran terhadap syariahnya, itu ada Dewan Syariah yang mengawasinya. Ada DPS, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, kenapa kita harus hijrah ke sistem syariah? Saya berikan ilustrasi Bapak Ibu yang mungkin di sini kita banyak yang pensiunan ya Pak ya. Pensiunan punya dapat pesangon miliaran. Saya dapat cerita dari pegawai yang pernah dapat pesangon miliaran, lalu kemudian ditabungkan, didepositokan di bank konvensional. Saya tidak sebut namanya bank apa. Nah, keuntungan yang didapatkan setiap bulan itulah yang menjadi biaya hidup. Kalau miliaran tentu keuntungannya banyak. Keuntungan di bank konvensional disebut dengan bunga. Dari mana sumbernya bunga? Dari bunga yang didapatkan dari nasabah yang meminjam. Artinya keuntungan yang kita dapatkan dari menabung di bank konvensional adalah keuntungan yang dapat dari bunga. Dari mana orang mendapatkan bunga? Dari apa saja. Bank konvensional tidak membatasi usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh nasabahnya. Bisa jadi dia melakukan judi untuk modal yang diberikan, bisa jadi dia beternak babi, bisa jadi dia buat kasino dan segala macamnya. Itu yang kembali kepada kita sebagai bunga yang kita nikmati setiap bulan. Tapi kalau Bapak Ibu menabung di bank syariah, semua unsur-unsur tersebut tidak boleh bagi bank syariah. Bank syariah hanya boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah selama nasabahnya melakukan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Kalau kita menabung kemudian kita mendapatkan bagi hasil, bukan bunga ya, kita mendapatkan bagi hasil, maka bagi hasil itulah yang kita nikmati, yang sumbernya adalah dari sumber halal. Nah, begitu ilustrasinya kenapa kita harus hijrah. Kalau masih ada yang di bank konvensional saat ini, ayo kita hijrah ke bank syariah. Saya bukan duta perbankan syariah Bapak Ibu, tapi saya mengajar perbankan syariah. Di prodi kami ada, di fakultas kami ada 5 prodi. Ada prodi perbankan syariah, D3 dan S1. Ada prodi manajemen bisnis syariah. Ada prodi akuntansi syariah.
dan itu mengajarkan orang bagaimana menjadi entrepreneur. Jadi cara berbisnis itu diajarkan ke mahasiswa. Bahkan setiap mahasiswa harus menjadi pebisnis. Ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Dia harus menjadi wirausahawan. Harus pandai menjadi entrepreneur. Kalau tidak lulus, pandai membuat bisnis plan. Kalau tidak dapat nilai. Tapi bisnis yang mana? Bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena kita adalah orang Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pada tempatnya. Yang benar dari Allah, jika salah itu dari saya sendiri, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.